عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terrealisasilah sempurnalah berbagai macam kebaikan. Pada pertemuan kali ini, mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan di tempat yang sangat istimewa. Tempat yang paling istimewa di muka bumi adalah masjid. Tidak ada bandingannya. Sekian banyak fadail, keutamaan-keutamaan, insyaallah bisa kita raih dengan berinteraksi dengan masjid. Ada kebaikan-kebaikan yang melimpah ruah di tempat istimewa. Ketika seorang muslim selalu mondar-mandir ke masjid untuk memenuhi panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka ini adalah investasi akhirat yang luar biasa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi taufik oleh Allah. Kita termasuk orang-orang yang rajin ke masjid. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di tempat yang sangat istimewa ini kita akan sama-sama mengkaji kitab kecil sekali ukurannya, ya. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya kutaib, ya. Kutaib itu kitab kecil, ya. Tapi isinya adalah ilmu yang sangat luar biasa, melengkapi ilmu-ilmu yang diperlukan oleh seorang muslim untuk menjadi muslim sejati. Kadang-kadang di suatu majelis ta'lim itu materi kajiannya adalah tentang akidah. Dikupas, ya. Penjelasan tentang syarah arkanil iman misalnya, itu materi pokok dalam kajian akidah. Memang akidah itu sangatlah penting. Bahkan kalau Islam itu diibaratkan bangunan gitu ya, maka akidah itu menempati posisi yang sangat menentukan kokoh dan kuatnya sebuah bangunan. Ya, fondasi, usul, asas. Alhamdulillah kajian akidah ini marak di mana-mana. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga kaum muslimin banyak yang menekuni kajian akidah. Kadang-kadang di suatu majelis ta'lim itu yang dikaji adalah fikih. Fikih ini menyangkut bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah. Ya. Umumnya urutan kajian fikih di mana saja itu diawali dari kitab Thaharah, kemudian kitab Shalah, bab salat, puasa, zakat, haji. Ya. Itu. Kalau bab-bab yang tinggi-tinggi itu belum umumnya, ya, seperti bab jihad, bab yang ini itu umumnya belum. Ya. Yang paling dekat, yang paling pasaran dikaji adalah ilmu fikih terapan yang memang harus dimiliki setiap muslim tentang thaharah. Ya. Ya, baik. Kadang-kadang kajian itu tentang akhlak, tentang adab. Ya. Karena memang untuk menuju muslim yang sempurna, yang kafah, yang utuh itu memang kita harus menjadi muslim dalam akidah kita. Kita harus menjadi muslim dalam ibadah kita. Kita menjadi muslim dalam akhlak kita dan adab, etika. Tata cara bagaimana kita menjalani hidup ini dengan segala aktivitasnya. Alhamdulillah. Ya, Islam itu memang cakupannya mencakup itu semua. Kemudian ada sisi lain lagi, ada pelajaran yang tidak kalah pentingnya untuk melengkapi semua itu. Ya, populer dengan istilah tazkiyatun nufus. Ya, tazkiyatun nufus. Ya, sebenarnya tema-tema besar ya, dalam materi tazkiyatun nufus itu sudah populer dikaji di Indonesia. Ini bukan pelajaran baru, cuman penamaan dengan tazkiyatun nufus itu lebih populer. Ya. Nama lainnya yang yang lebih dulu populer di sini ya tasawuf. Ya, seperti kitab Ihya Ulumuddin itu. Ya, itu salah satu masdar, salah satu referensi kitab yang akan kita kaji. Itu sudah sangat populer di sebagian ulama di negeri kita ini. Ya. Nah, sekedar gambarannya, kalau kita bicara tazkiyatun nufus, ini bisa kita perluas. Ya. Tazkiyatun nufus itu secara bahasa, tazkiyah itu artinya pensucian, an-nufus jiwa, atau kadang-kadang diartikan hati. Ya. Jadi di dalam kitab yang akan kita pelajari ini, ya, kita akan mendapatkan ilmu bagaimana kita membina hati kita, membersihkan, ya, supaya menjadi hati yang salim, ya, hati yang salim. Nah, ini bagian penting dari konsep thaharah, konsep thaharah yang diajarkan di dalam Islam. Subhanallah, kalau kita kaji bab thaharah, maka kita akan menemukan sebuah konsep bersuci yang diajarkan di dalam agama kita ini, yang tidak mungkin ada pada agama lain. Ya, tidak mungkin ada pada agama lain. Sehingga ketika seorang muslim muslimah itu, ya, dia mempraktekkan konsep ini, konsep thaharah, ya, maka dia akan tampil sebagai orang yang sangat istimewa. Tidak mungkin keadaan yang ada pada seorang muslim itu bisa ditandingi oleh orang lain. Cuman masalahnya, kenapa orang muslim itu kadang-kadang lebih kotor, lebih jorok daripada orang lain? Padahal idealnya seorang muslim itu orang yang sangat bersih, ya, sangat menjaga kesucian dalam frekuensi yang sangat tinggi. Gak mungkin bersuci itu seminggu sekali, gak mungkin. Ini adalah kegiatan rutin setiap hari. Ya. Jenis-jenis taharah yang diajarkan dalam Islam. Ada namanya taharah dhahirah, yaitu bersuci secara lahiriah, nampak kegiatannya. Ya. Misalnya bersuci dari najis.
Itu kan jelas ada ainnya, ada zatnya, ada materinya, ya kan, najis itu. Ya. Kemudian taharah dari hal-hal yang kotor, tidak najis tapi kotor. Ini termasuk taharah zahirah. Karena objeknya itu jelas sesuatu yang kelihatan. Nah, taharah dari najis itu Masya Allah, seharusnya seorang muslim itu memang sangat menjaga ini. Kenapa? Karena sholat yang merupakan ibadah harian 5 kali sehari, ya, yang fardu, belum nanti kalau ditambah yang sunnah itu bisa sangat banyak jumlahnya, ya, itu disyaratkan orang tersebut, orang yang hendak sholat itu harus suci dari najis. Najis yang di luar, ya, kalau yang di dalam perut mah ya enggak, gimana yang di luar maksudnya, ya. Itu orang muslim itu bicara sholat itu ibadah harian 5 kali sehari. Sementara sholat itu disyaratkan harus suci dari najis, menyangkut badannya, yang terkait dengan badannya, pakaiannya, dan tempatnya dia sholat. Nah, berarti yang namanya najis itu bagi seorang muslim ini sesuatu yang sangat dihindari. Tiap hari kondisinya seperti itu. Nah, demikian juga hal-hal yang kotor tidak sampai najis. Bismillah. Coba perhatikan apa yang diajarkan dalam Islam. Ya, misalnya kalau kita bebersih badan itu, ya, kuku itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk dipotong, tidak dibiarkan panjang-panjang karena itu berpotensi menyimpan kotoran. Ya kan, belum tentu najis, cuman kotor aja kan. Ya. Kemudian setiap bagian-bagian yang tersembunyi dari badan ini harus diberi perhatian khusus. Sampai segitunya. Sampai segitunya Islam itu mengajari kita bersih dari hal-hal yang kotor. Tidak najis, cuman kadang-kadang kalau ada pada diri kita, ya itu bisa mengganggu orang lain. Nah, akibat kita membiarkan daerah-daerah yang seharusnya dibersihkan, nah akhirnya mungkin menimbulkan bau. Padahal orang muslim itu dihadirkan sebagai orang yang berinteraksi. Bahkan kadang-kadang itu kalau kita di masjid dalam kondisi normal, ya, tidak ada corona ini, alhamdulillah masjid antum sudah rapat, ya kan? Kita itu kadang-kadang berdekatan banget dengan saudara kita. Ya, maka mulut, kebersihan mulut dijaga, bersihan ketiak dijaga. Ya. Bayangkan, ya. Belum lagi nanti kalau kita bicara bersih rumah, ya, mestinya memang bersih itu seharusnya terpantul dan tercermin dengan nyata dari kehidupan seorang muslim. Alhamdulillah kita ini berada di satu zaman, ya, alat-alat bebersih itu komplit. Tinggal hati kita ini punya niat untuk bebersih enggak? Ya kan? Kalau kita bicara bebersih rumah, ya, piring, gelas itu sudah ada cairan khusus untuk membersihkan. Kaca itu bahkan ada cairan yang iklannya itu bersih tanpa kaca. Jadi kelihatannya saking bersihnya itu nggak ada kacanya kelihatan. Padahal itu ada kaca, kan begitu iklannya. Sampai apa misalnya? Antum melihat itu alat-alat bebersih sampai untuk toilet atau WC itu sekarang ada formula, ya, yang bisa membunuh kuman. Ya, jadi WC itu kalau sekarang kita bebersih WC pakai karbol, pakai dengan berbagai macam merek itu, insya Allah WC kita itu bukan hanya bersih, sampai bebas kuman. Tapi antum lihat coba, kadang-kadang WC suatu masjid itu mencerminkan apa? Bersih? Belum. Ya, kadang-kadang kalah dengan toilet di luar yang orang mau kencing bayar 2.000, ya sudah ada toilet bersih. Ini kan naif gitu, naif. Padahal Islam itu punya konsep bebersih yang luar biasa. Jadi bersih dari najis, bersih dari kotoran, ya kan? Nah, ada satu lagi yang tidak mungkin ada pada orang lain selain orang Islam. Bersih dari hadas. Hadas ada hadas kecil, ada hadas besar. Bisa dibayangkan tadi kalau secara toharoh lahiriah ini dipraktekkan secara maksimal, orang muslim itu jauh dari najis, jauh dari hal-hal yang kotor, ya kan? Ditambah lagi satu saat dia itu suci dari
hadas. Ada wudu, ada mandi, ada ganti wudu dan mandi, ada tayammum. Bayangkan sampai di sini ini sudah luar biasa. Belum lagi kalau dia mau beribadah itu masih disempurnakan bukan hanya dengan ini. Kalau ke masjid ya mengenakan pakaian yang bagus, pakai wewangian. Ya. Berarti sudah bebas dari najis, sudah bebas dari kotoran, sudah bebas dari hadas, disempurnakan lagi dengan hal-hal yang akan membuat seorang muslim itu lebih menawan, lebih memesona, lebih menarik. Ya, wangi. Ya. Kemudian mengenakan pakaian yang bagus ketika masjid yang layak. Ya. Dan ini rutin, bukan seminggu sekali. Seminggu sekali kan Jumatannya. Tapi kalau yang subuh, duhur, asar, maghrib itu kan yaumiyatan namanya, yaumiyah, harian. Subhanallah. Dari sini sudah kelihatan kan, duhai betapa indahnya penampilan seorang muslim ya, yang dia terapkan, yang dia praktekkan konsep toharoh itu dalam dirinya. Tapi kadang-kadang bisa sangat jauh dari gambaran yang saya sampaikan tadi. Muslim udah nggak pernah wudhu, ya. Karena kalau sudah nggak sholat itu otomatis wudhu juga tidak mungkin diperhatikan. Ya. Kadang-kadang juga sudah ya maaf saja kadang-kadang itu badannya yang seharusnya steril dari najis itu kadang-kadang berlumuran najis, kencing sembarangan, nggak istinja misalnya, masya Allah, ya kan? Jadi coba bayangkan kalau ada orang beragama Islam, tapi dia biarkan badannya itu kotor, najis, dia tidak ihtiraz namanya, tidak ekstra hati-hati hal-hal yang kotor, apalagi dia tidak wudhu, tidak taharah tadi, maknawiyah, tidak mandi. Ini kan mengerikan. Sosok seperti ini sama sekali tidak mewakili ajaran Islam. Bahkan apa? Menutupi indahnya Islam. Nah, masih ada satu lagi. Inilah taharah nafsiyah atau namanya tazkiyatun nufus. Orang muslim itu bukan hanya fokus membersihkan kuku-kukunya ketika kotor, kemudian ketiaknya dan lainnya. Ada bagian anggota tubuh yang dia perhatikan kebersihannya, kesuciannya. Dia proses terus, dia terus usahakan supaya bersih. Apa? Hati. Ya, hati. Hati itu diperkenalkan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada mudghah, sekerat daging. Cuman sekerat, tapi masya Allah pengaruhnya terhadap anggota tubuh yang lain luar biasa. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Memang mudghah, tapi pengaruhnya kalau mudghah ini bagus, seluruh anggota tubuh jadi bagus. Ya. Kalau rusak, kotor, maka juga akan dampaknya akan menjalar ke seluruh anggota tubuh. Apa kata Rasulullah? Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa mudghah itu adalah qalbu. Qalbu itu biasanya diartikan apa? Hati gitu ya. Tayyib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Antum bayangkan ya, secara fisik bersih dari najis, secara fisik bersih dari hal-hal yang kotor, secara fisik dia bebas dari hadas besar maupun kecil, ditambah lagi memiliki hati yang bersih, itu akan memancar ya ke seluruh anggota tubuh ya. Dan ini pertaruhannya ya, persoalan tazkiyatun nufus ini, itu surga atau neraka, surga atau neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syams ayat 9 ayat 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya itu, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Ini yang kaitannya dengan masalah tazkiyatun nufus. Enggak main-main, untung dan rugi pertaruhannya adalah ada pada masalah ini. Dia mensucikan jiwanya seseorang ini atau dia mengotori jiwanya.
Ini ukuran untung dan rugi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini adalah ukuran untung dan rugi yang paling maksimal. Yang sudah tidak ada bandingannya. Berarti yang beruntung itu ya beruntung luar biasa, sudah tidak ada keberuntungan yang lebih tinggi lagi, yang lebih besar lagi. Demikian juga yang merugi, ya, ini adalah menderita kerugian besar yang sudah tidak ada yang lebih parah lagi. Karena pertaruhannya di sini adalah untung, yang dimaksud di sini adalah menjadi penghuni surga, rugi yang dimaksud di sini adalah menjadi penghuni neraka. Ya. Nah, ini kalau dijabarkan, ini ayat ini mestinya merangsang kita untuk tahu lebih jauh lagi. Ketika sampai di sini, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Pertanyaan yang paling dekat ketika kita berinteraksi dengan ayat ini, apa sih yang ngotorin jiwa itu apa? Kalau kotoran fisik kan jelas ya, yang ngotorin nanti kita itu apa? Bisa kotoran tikus, kotoran kucing, kotoran ini ya, nanti dibersihkan. Jelas. Yang ngotori diri kita itu hadas kecil itu apa? Misalnya kita mengalami hal-hal yang membatalkan wudhu, seperti kita qadha'ul hajah, buang air besar orang kecil, berarti ketika kita melakukan itu berarti kita dalam keadaan hadas kecil. Untuk suci kembali kita harus wudhu. Nah, ini masalah apa yang mengotori hati, yang membersihkan hati. Jawaban globalnya adalah iman dan amal-amal saleh serta akhlak-akhlak yang mulia. Yang mengotori jiwa adalah syirik, kemaksiatan, dan akhlak-akhlak yang buruk. Ya. Jadi dalam ajaran Islam ketika ada orang itu misalnya musyrik, kafir, munafik, itu berarti jiwanya kotor dengan adanya. Tapi ketika orang itu ada iman yang sahih bersemayam di dalam hatinya, berarti orang ini dikatakan hatinya bagus, bersih. Ya. Nah, ini gambarannya ikhwatal iman ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan ketika Allah mengkabarkan masalah ini, itu diawali dengan qasam. Qasam yang berderet, wasyamsi, sumpah, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dan seterusnya. Baru Allah nyatakan qad aflaha man zakkaha. Inilah ayat yang menjadi landasan kita untuk bebersih jiwa kita, hati kita. Semoga pada akhirnya kita masuk dalam golongan qad aflaha man zakkaha. Dan kitab kecil yang ada di tangan kita yang insya Allah akan kita kaji ini memandu kita untuk ini mengamalkan bagaimana kita melakukan proses tazkiyah terhadap hati kita. Ya. Ada ungkapan-ungkapan tentang hati yang bagus banget dari ulama-ulama spesial masalah hati ya. Ya. Hati itu ibarat raja. Anggota tubuh itu adalah serdadunya atau pasukannya. Bayangkan kalau raja itu saleh, ya, masya Allah, maka perintah-perintah yang disampaikan kepada komando-komando yang disampaikan kepada tentaranya itu yang bagus-bagus. Sebagaimana dulu Khulafaur Rasyidun seperti Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu, kalau mau melepas pasukan yang ingin berjihad, itu diwasiati ya, jangan menebang pohon yang yang produktif, jangan merusak tempat peribadatan agama lain, jangan engkau bunuh orang-orang yang tidak terlibat perang, misalnya wanita, orang-orang tua, anak-anak. Nah, sampai perang saja segitunya perhatiannya terhadap orang-orang yang tidak terlibat. Tapi kadang-kadang ada perang itu di bumi hanguskan, anak-anak perempuan yang tidak terlibat habis semua. Tergantung komandannya kan. Ya. Jadi hati itu menempati posisi seperti itu. Ya. Kalau hatinya bagus, maka akan memberi komando, memberi perintah kepada tangannya, aktivitas-aktivitas yang diridhoi oleh Allah, yang bagus-bagus. Dia akan menjalar ke lidahnya. Kalau hati itu bersih, bagus, maka nanti ucapan-ucapan yang keluar dari lidahnya itu juga bagus. Maka ada ungkapan hubungan hati dengan lidah ya, atau lidah dengan hati. Lidah itu ibarat gayung.
ya, menggayung apa yang ada di hati. Kalau hati itu bening, maka lidah ini akan mengeluarkan kata-kata yang bening-bening juga, yang bagus-bagus juga. Tapi kalau hatinya busuk, maka keluarlah kata-kata kotor, kata-kata busuk. Jadi kalau kita bicara memperbaiki manusia, ya, supaya menjadi orang yang baik, itu memang yang paling utama adalah bagaimana hatinya itu baik. Karena hati ini nanti akan menjalar kebaikannya ke seluruh anggota tubuh. Ini pengantar ya, sekedar gambaran kenapa kita harus mempelajari materi tazkiyatun nufus, ya. Nah, kalau sudah ini ya, sudah maksimal hatinya salim, antum bayangkan tadi. Jadi seorang muslim itu secara fisik bersih, ya, secara batin hatinya juga bersih. Pesonanya luar biasa. Ya. Kalau kaitannya dengan ibadah juga luar biasa. Sekarang misalnya kalau orang itu ibadah ini sempurna sekali persiapannya secara zahir. Bebas dari najis juga iya, ya kan? Bebas dari kotoran juga iya. Nah, ini rata-rata masjid itu kan sangat dijaga kebersihannya dari najis, dari kotoran, ya kan? Nah, kemudian juga dari yang bersih dari najis itu pakaiannya, tempatnya, ya kan? Badannya. Ini sudah sempurna. Tapi hatinya, misalnya dia ke masjid dengan penampilan yang sangat sempurna, bahkan telah melakukan ibadah dengan bentuk lahiriah yang sangat istimewa, kelihatannya khusyuk banget, tapi niat di dalam hatinya itu dia ria misalnya, ya, itu nggak ada nilainya apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa saja di mata manusia itu sangat sempurna, tapi apa yang menjadi standar batin ini tidak terpenuhi, keikhlasan tidak ada. Dia melakukan ibadah itu ria, dan ibadah apa saja, bukan hanya sholat kan? Nah, mentah ibadah itu ditampik dan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan gambaran seperti ini mudah-mudahan ya kita memasuki materi tazkiyatun nufus ini dengan penuh semangat, sebagaimana kita tadi ingin mengilmui tentang bagaimana bebersih ya, taharah zahirah. Kita pelajari wudu, kita pelajari tayammum, kita pelajari mandi, ya kan? Kita pelajari hal-hal yang lain yang menyangkut kebersihan, maka tidak kalah pentingnya juga kita mempelajari ilmu yang bisa memandu kita untuk melakukan tazkiyatun nufus, dengan harapan mudah-mudahan lahir batin kita ini benar-benar menjadi orang yang bersih, ya, sampai akhirnya kita masuk dalam golongan yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, baik, itu kalau dalam dunia ilmu namanya darsifat. Jadi sebelum materi masuk itu ada pengantarnya. Setiap ilmu ada pengantarnya. Belajar akidah ada pengantarnya, belajar fikih ada pengantarnya, belajar bahasa Arab juga ada pengantarnya. Supaya apa? Supaya orang ketika memasuki materi ilmu yang akan dikaji itu penuh penuh semangat, karena dia tahu ahamiyah, tahu tentang urgensi ilmu yang akan dikaji. Ya. Kalau istilah dulu saya waktu kuliah di ngambil jurusan diploma di Libya itu ada darsifer namanya. Jadi setiap materi yang akan dikaji itu didahului dengan pengantar namanya ad-darsus sifr, yaitu pelajaran nol. Maksudnya isinya adalah motivasi dan memberi gambaran tentang ilmu yang akan dikaji. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kita kaji kitab Tazkiyatun Nufus karya siapa? Syekh Dr. Ahmad Farid. Ya. Hafizahullah. Ingat saya masih hidup beliau ini ya. Nah, alhamdulillah saya punya kitab aslinya, jadi nanti bisa kita jadikan pembanding ya dari terjemahan kitab ini. Di sini di cover buku ini ada begini.
tazkiyatun nafas, gitu ya. Coba melihat, belajar membersihkan hati kepada 3 ulama besar. Ya. Imam Al-Ghazali rahimahullah, ini yang paling sepuh. Ya, lahir tahun 450, wafat 505. Berarti umurnya cuman berapa ini Imam Al-Ghazali rahimahullah? Cuman 55 ya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah lahir 691 sampai 751. Itu 10 sama 51. Umurnya berarti berapa itu? 9 sampai 700 kan 9 itu. Berarti sama 51 60 umurnya ya. Masya Allah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ini yang paling terakhir ya, 376 lahirnya sampai 795. Berapa tahun itu? 62 ya. Ya, shadaqa Rasulullah. Ya, berarti umur umat Rasulullah itu rata-rata berkisar berapa? 60-an kan? Ya. Masya Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kenapa di sini tidak misalnya belajar membersihkan hati ya kepada 3 ulama besar, Imam Syafi'i, atau mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah. Kenapa? Beliau spesialisasinya adalah fikih. Kalau orang Islam belajar fikih tidak mungkin mengesampingkan 4 ulama besar ini. Karena beliaulah yang disebut dengan al-a'immah al-mujtahidun. Para imam mujtahid yang memang fokus menggali hukum-hukum dari ayat-ayat dan dari hadis-hadis ahkam. Itu luar biasa. Kalau ada orang belajar fikih kemudian lompat, tidak materi yang dikaji itu tidak mempelajari fikih beliau ini, ya aneh gitu, ya kan? Kalau di Indonesia itu yang paling populer kan fikih madhab Syafi'i atau Syafi'iyah. Ya, ini masalahnya materi tazkiyatun nufus ini. 3 ulama yang disebutkan tadi itu memang spesialisasinya. Ya, alhamdulillah orang Islam itu punya ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Kalau kita belajar nahwu, ada ulama-ulama besar nahwu, Sibawai, Khalil bin Ahmad dan yang lainnya. Ya, kalau belajar fikih tadi, ya, Imam 4 itu fikihnya menyebar di berbagai penjuru dunia Islam dan buku-bukunya juga banyak. Kalau kita belajar tafsir, ya ada ulama-ulama tafsir yang sangat. Nah, kalau kita belajar hadis, ya ada imam-imam ahlul hadis. Ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim. Jadi ulama dalam Islam itu banyak dan spesialisasinya juga di berbagai bidang ilmu. Ini terkenal dengan bidangnya ini, ahli atibbaul qulub mereka menyebutnya, dokter-dokter hati. Maka Syekh Dr. Ahmad Farid dalam menulis kitab ini ya umumnya merujuk kepada kitab-kitab 3 ulama besar ini. Maka di cover ini diberi tambahan belajar membersihkan hati kepada 3 ulama besar. Tayyib. Rahimahumullahu ajmain. Ya. Nah, jadi ya, udah ada bidangnya masing-masing ya. Dan begini juga, ini sekilas saya tambahkan sedikit adab berinteraksi dengan para ulama. Ya. Ulama itu ada yang maksum enggak? Ada yang maksum enggak? Enggak ada. Yang tidak punya potensi bersalah sama sekali, yang maksum namanya ya, terjaga dari salah itu hanya Nabi. Abu Bakar meskipun fadilahnya ya, keistimewaannya luar biasa. Manusia yang paling istimewa setelah Rasul, sahabat yang paling istimewa, ya kan? Minal mubasysyirina bil jannah, termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi kita tidak boleh meyakini bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu adalah maksum. Dia sebagai manusia dia punya potensi untuk berbuat salah, tapi beliau itu mubasysyirina bil jannah, ya kan? Ya,
itu harus kita perhatikan. Demikian juga para ulama, itu tidak ada yang maksum. Kalau tidak ada yang maksum, berarti betapa hebatnya seorang ulama itu ada zallah namanya, ada kesalahan-kesalahan. Kesalahannya umumnya tidak sengaja, tapi ma balagha ilahi ilmu, itulah yang bisa dicapai oleh beliau. Nah, karena setiap ulama itu berpotensi salah, ya, maka hati-hati bagaimana menyikapi kesalahan ulama. Ini penting banget, ini termasuk prinsip agung Ahlus Sunnah, ya. Jangan menjatuhkan ulama karena kesalahannya. Ulama tetap saja ulama meskipun punya kesalahan sekian, ya. Tapi salahnya ulama itu ya bukan seperti salahnya orang awam, ya. Nah, ini penting banget karena kadang-kadang orang belakangan ini, ya, ketika menemukan kesalahan ulama itu tidak menghormati ulama itu. Imam Al-Ghazali punya karya apa namanya? Ihya'u Ulumiddin. Ketika dikritisi hadis-hadis oleh para pakar seperti Al-Khatib Al-Baghdadi misalnya, ya, itu ternyata hadis-hadis yang di situ ada yang tidak valid, bahkan mungkin ada yang sampai ke tingkat maudhu. Apakah dengan adanya data ilmiah bahwa hadis-hadis yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, kemudian kitab Ihya Ulumuddin itu dibuang? Oh, jangan baca. Nah, padahal kitab ini di negeri kita itu menjadi kitab apa ya? Kitab sakral lah, kitab tua istilahnya. Tiba-tiba orang-orang yang ini narasinya itu meremehkan dan merendahkan, kan memancing kemarahan orang lain. Maka saya menemukan bahasa yang bagus banget, ya, bahasanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah yang telah meringkas kitab Ihya Ulumuddin menjadi Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin masih agak panjang, diringkas lagi menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Bagaimana beliau mengomentari kitab Ihya Ulumuddin? Kan tadi Imam Ghazali kan disebut oleh di dalam cover tadi kan disebut, ya. Berarti materi kitab ini salah satunya diambil dari itu. Ada bahasa yang bagus banget, narasi yang bagus banget. Kata Imam Ibnu Qudamah di dalam Ihya Ulumuddin itu ada mutiara-mutiara, tapi sekaligus ada afat yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama spesialis. Apa itu? Yaitu adanya hadis-hadis yang tidak valid, bahkan mungkin sampai ke tingkat maudhu. Tapi diakui ada mutiara. Berarti kewajiban orang-orang yang bisa menyeleksi mana mutiara dan mana yang afat ini, nah, jasanya orang berikutnya. Imam Al-Ghazali punya karya monumental, karya besar Ihya Ulumuddin. Orang-orang yang ngerti urusan hadis, mereka menyempurnakan kitab ini. Jadilah orang Islam itu dapat apa? Mutiaranya. Itu tolong, ya. Antum juga kalau berinteraksi dengan orang itu gunakan prinsip ini. Salahnya ada, tapi siapa yang salah? Apa salah semuanya? Ya, menjatuhkan ulama dengan sebab kesalahannya itu bukan prinsip Ahlus Sunnah. Bukan prinsip Ahlus Sunnah. Maka betapapun kita memuliakan seorang ulama, itu selalu diingatkan, ulama yang Anda muliakan itu tidak memiliki sifat maksum. Pasti ada potensi salah, atau kadang-kadang jelas-jelas pendapatnya itu lemah misalnya, ya. Nah, kita sebagai orang yang belajar ini, ya, harus punya adab terhadap para ulama. Termasuk kitab misalnya, kamu ngaji kitab apa? Wah, itu ada hadis dhaifnya. Kita katakan kitab yang sempurna itu hanyalah Al-Qur'anul Karim. Kalau karya seseorang, ya, pasti, ya, karya seseorang, ya, pasti ada ini, ya, kekurangannya, ya kan? Ya, baik, silakan antum buka halaman berapa ini, mulai pertama 15 jadi ini, ya. Sama nggak ini covernya ini? Sama? Nah, ya, kita lihat, ya.
Ya. Ini sebelum apa namanya? Ikhlas ada pembahasan tapi tidak dimasukkan ke terjemahan ini. Ada satu bab yang tidak diterjemah, ini langsung dari ikhlas. Di kitab aslinya ya, itu ada al-ikhlasu wal mutaba'ah. Syartani liqabulil amal. Ikhlas dan mutaba'ah adalah dua syarat diterimanya amal. Tapi ini tidak diterjemah, nggak tahu ini. Ya, langsung dari ikhlasnya di sini. Dari saya. Gimana teknis kajiannya biasanya gimana? Adzan dulu. Lanjut ya sampai jam berapa biasanya? 10 menit setelah adzan. Hah? 10 menit belum keluar. Dilanjutkan setelah adzan 10 menit. Iya. Ah. Baik. Ya, fadhal.